Terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis pada 7 Mei 2017 lalu mengejutkan dunia dan menorehkan sejarah di Prancis. Di usianya yang baru 39 tahun, Macron menjadi sosok pemimpin termuda Prancis setelah Napoleon Bonaparte. Macron yang merupakan generasi baru dalam politik Prancis menambah barisan orang muda yang memimpin dunia. Sebelum Macron, ada beberapa pemimpin dunia lainnya, bahkan ada yang berusia lebih muda. Siapa saja mereka? Kami kupas fakta dan datanya. Pemimpin dunia termuda pertama berasal dari Haiti, namanya Jean-Claude Duvalier. Pemimpin dengan julukan Baby Doc ini mengambil alih kekuasaan di Haiti pada 22 April 1971. Ia menggantikan ayahnya François Papa-Doc Duvalier yang mangkat saat itu. Dan saat itu Duvalier masih berusia 19 tahun. Ya, sepantaran dengan anak kuliahan tingkat awal. Baby Doc adalah presiden ke-41 Haiti, menjabat antara 1971 hingga 1986. Presiden yang berkuasa selama 15 tahun ini dikenal sebagai diktator. Dia hidup bergelimang harta, kontras dengan rakyatnya yang tenggelam dalam kemiskinan. Tak urung saat kekuasaannya rontok tahun 1986, kelaparan dan resesi ekonomi tak terhindarkan. Saat negerinya yang terletak di Laut Karibia didera kesulitan, sang diktator minggat ke Prancis. Pada 1993, bekas diktator Haiti ini bangkrut. Salah satunya karena kasus perceraian dengan sang istri yang membuatnya rugi hingga 750 juta dolar Amerika Serikat. Pada 2011, Duvalier sempat pulang ke Haiti. 3 tahun kemudian, ia meninggal dunia. Selanjutnya, Muammar al-Gaddafi. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh revolusi Libya yang eksentrik ini? Tokoh dari dunia Arab ini mencuat ketika memimpin kudeta tak berdarah di Libya tahun 1969. Pemuda yang saat berusia 27 tahun sudah menggenggam pangkat kolonel ini merebut kekuasaan di Libya dari tangan Raja Idris. Gaddafi lahir di Sutripolitania 7 Juni 1942 dari keturunan Arab Badui. Dengan tangan besi, Gaddafi memimpin Libya dari 1 September 1969 hingga 20 September 2011. Masa kekuasaannya mencapai 42 tahun, alias 10 tahun lebih lama dari Soeharto yang tak kalah otoriternya. Pada tahun 1977, Gaddafi mengenalkan sistem kenegaraan yang disebutnya Jamahiriyah atau negara rakyat. Dalam sistem ini, dia mendapuk komite rakyat, memegang kekuasaan tertinggi. Jumlah anggotanya mencapai ribuan. Gaddafi tercatat sebagai salah satu penguasa terlama dalam sejarah. Diktator flamboyan ini pernah memiliki saham di Juventus, klub sepak bola Italia. Pada 20 Oktober 2011, hidupnya berakhir tragis. Di usia ke-69 tahun, Gaddafi meninggal di tangan kubu oposisi. Revolusi Arab Spring telak-telak menamatkan kekuasaan Gaddafi. Nama yang satu ini masih mencengkram Korea Utara. Negeri yang mengisolasi diri dengan ideologi komunisme. Siapa lagi jika bukan Kim Jong-un. Dia penerus dinasti Kim yang mencuri perhatian dunia gara-gara uji coba rudal di semenanjung Korea. Belum lagi uji coba nuklir yang bikin ketar-ketir negara-negara di kawasan Asia Timur. Hanya Amerika Serikat yang sejauh ini tidak kalah gertak di hadapan Korea Utara. Kim Jong-un secara resmi menjabat sebagai pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea pada 28 Desember 2011. Saat itu usianya masih 28 tahun. Jong-un adalah putra ketiga dari Kim Jong-il dan cucu dari Presiden abadi Korut, Kim Il-sung. Lahir di Pyongyang, 8 Januari 1983, Kim Jong-un telah menjabat sebagai penerus agung Korea Utara selama 6 tahun hingga tahun 2017. Kim Jong-un memiliki 2 gelar, yaitu bidang fisika dan perwira angkatan bersenjata. Menurut The Telegraph, tahun 2010, Kim Junior pernah bersekolah di Bern, Swiss dengan menggunakan nama Chol Pak tahun 1993 hingga 1998. Kim Jong-un digambarkan sebagai siswa yang pemalu, baik, gampang bergaul dengan teman-temannya, serta hobi basket. Kim Jong-un dielu-elukan sebagai penerus besar bagi revolusioner Juche, pemimpin partai, panglima angkatan bersenjata, dan pemimpin rakyat luar biasa. Selanjutnya ada Milo Djukanovic. Dia memimpin Montenegro sejak usia 29 tahun.
Ia seorang politikus Montenegrin yang berada dalam pemerintahan yang berbeda-beda dari tahun 1991 hingga 2016. Djukanovic pertama kali terpilih sebagai Perdana Menteri di tahun 1991. 7 tahun kemudian ia menjabat sebagai Presiden Montenegro hingga 2002. Setelah itu ia kembali menjadi Perdana Menteri dalam 3 masa jabatan dengan 2 kali masa jeda. Berada di pucuk kepemimpinan negerinya bikin ia terbiasa dengan ancaman. Tak terkecuali saat ia mendapat ancaman akan dibunuh dan didesak mundur tahun 2015 lalu. Djukanovic pernah masuk 20 pemimpin dunia terkaya versi surat kabar Independen Inggris. Setelah malang melintang selama 25 tahun dalam medan politik Montenegro, Djukanovic memilih mundur di tahun 2016 lalu. Nama Emmanuel Macron mengguncang dunia saat memenangkan pemilu Presiden Prancis 7 Mei lalu. Macron memupus harapan Marine Le Pen, kandidat dari sayap kanan. Dengan kemenangan itu, Macron membawa angin segar dalam politik Prancis yang selama ini menjadi ladang rebutan antara kubu Republik dan Sosialis. Dengan usianya yang baru 39 tahun, Macron menjadi presiden termuda yang memimpin Prancis. Paling tidak setelah Napoleon Bonaparte. Macron lahir di Amiens, Prancis pada 21 Desember 1977. Bintang baru dalam politik Prancis ini menekuk Le Pen dengan perolehan suara mencapai 65%. Pengalaman Macron di pemerintahan pun tidak panjang. Macron hanya 2 tahun menjadi Menteri Ekonomi, Pembaharuan Industri, dan Urusan Digital. Macron sempat bergabung dengan Partai Sosialis antara 2006 hingga 2009. Kemudian Macron memutuskan menjadi seorang independen dan membentuk gerakan politik sendiri yang disebut En Marche, atau yang berarti teruskan. Gerakan inilah yang mengantar Macron ke pemilihan presiden di tahun 2017. Putra dari Jean-Michel Macron ini akan mengemudikan Prancis yang setia dengan moto Liberté, Égalité, Fraternité. Republik Prancis mengusung kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Terpilihnya Macron membuktikan bahwa rakyat Prancis tidak masuk dalam perangkap populisme yang belakangan mencengkram Eropa hingga Amerika Serikat. Di bawah Macron, Prancis bakal tetap bersama Uni Eropa. Selain memiliki tantangan memulihkan ekonomi dalam negeri, Presiden ke-25 Prancis ini punya tugas tidak enteng, yaitu menghadapi ancaman terorisme yang belakangan kerap mengoyak Prancis.